Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Anda masih setia dan kerasan. Seperti janji saya tadi, bahwa akan ada tamu istimewa, yaitu priayi yang di sana mendapat gelar dukun Gunung Bromo ya. Gunung Bromo itu ke timur sana, yang kemarin kita ke Candi Kidal, agak naik dikit ke sana gitu lah. Kenapa dukun itu kalau lebih dihormati, lebih dianggap sebagai pengayom adat ya, karena sebelum ada ilmu pengetahuan, leluhur kita itu dukun dulu yang ada, belum ada dokter, belum ada juru rawat, dukun dulu yang ada. Artinya apa? Karena yang sangat tahu dibaca dengan perasaan tentang kondisi alam semesta. Oleh karena itu sebelum kita mengenal puyer, mengenal ini, mengenal itu, mengenal sotek, Mbah Dukun diangkat sebagai pengayom adat. Tidak akan disayang karena tidak dikenal, akan memperkenalkan diri masing-masing. Semoga. Ya, terima kasih kepada Romo Jati Kusumo dan juga Bapak Parno yang di Malang, juga rekan-rekan semuanya yang mendengarkan atau melihat dari channel Dhamma TV. Semoga bahagia selalu. Dan sebelumnya saya tak lupa mengaturkan Om Ulun Basuki Langgeng, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Rahayu, ye. Om Ulun Basuki Langgeng itu adalah ucapan yang begitu universal. Hong itu adalah semesta alam dengan kehidupan yang semula dari angkasa. Basuki itu adalah kebahagiaan yang dianugerahkan kepada kita. Langgeng itu awet, ya toh. Jadi kalau ucapan itu bukan ucapan sembarangan loh. Kadang-kadang anak cucu kita ucapan gitu aja dianggap kuno, yang macam-macam. Jangan loh ya, nanti kualat sama leluhur loh ya. Nah, ini ada yang muda lagi, ini juga pakai jaket yang ada merah putihnya. Terus di dada kiri itu gambar apa? Nama dulu, kenalkan nama dulu. Terima kasih kepada Romo Jati yang sudah menerima saya di sini, juga Bapak ini. Saya sebelumnya mengucapkan Om Swastiastu, Om Ulun Basuki Langgeng. Langgeng Basuki. Saya di sini sebagai rekan Romo, ya, otomatis sebagai salah satu pelengkap. Ya, salah satu. Siapa tahu kalau suatu saat regenerasi. Betul. Ya, seperti itu. Nama siapa tadi Mas? Purnomo. Purnomo. Ya. Nah, Purnomo itu wiwitan. Purnomo itu bintang terbit itu, apa? Matahari terbit itu ya. Itu namanya Purnomo, atau bulan bunder itu purnama juga, matahari terbit purnama juga. Artinya ufuk dari timur akan terbit. Dan para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, Gunung Bromo salah satunya adat yang sekarang masih terpelihara dengan baik. Nuwun sewu. Oke, penjelasan cerita akan yang ada di sana itu sampai sekarang masyarakat dan keadaannya, ekonomi, sosial, budaya yang masih langgeng apa aja Ki? Ya, mohon maaf sebelumnya ya, tadi belum memperkenal diri kepada rekan-rekan pemirsa Dhamma TV khususnya. Nama saya kalau dari kelahiran itu Ki Sukarji, tapi kalau disebut di Tengger semuanya namanya Romo Dukun Pandita Sababuana. Dalam arti Sababuana, iya betul. Dalam arti kita ini menjadi tetua yang ada di Tengger untuk melaksanakan upacara dan upacara semua masyarakat di kawasan Tengger. Nah, kebetulan saya punya sanggar seni Tengger Tengering Budi Luhur. Kebetulan ketuanya saya Ki. Kebetulan ketuanya saya, dan sanggar tersebut dalam visi misinya untuk melestarikan seni budaya peninggalan dari nenek moyang leluhur kita. Nah, kebetulan saya bisa diundang di Dhamma TV ini guna untuk menjalin persahabatan, biar
sama-sama menghidupkan peninggalan dari leluhur. Anu sewu dari Gunung Bromo Dama TV ditangkap Bagus. sangat bagus ya Dama bagus. TV ditangkap di Bromo itu sangat bagus 100% bahkan. Waduh, Tepuk tangan untuk Dama TV ya. Ya para penonton Dama TV yang kami muliakan, ini rekan-rekan saya yang ada di Jawa Barat, yang ada di Kertosono, yang ada di Madiun, ya semua setelah nyetel Dama TV ini kondisi masyarakatnya ayem, tentrem ya, tidak ada saling curiga, saling sudon. Karena apa? Cita-citanya berbudi luhur, makanya beliau dapat gelar Sangga Buwana. Sangga itu nyangga, Buwana itu bumi. Tugasnya nyangga bumi karena manusia tidak akan hidup, tidak ada tumbuh-tumbuhan dari bumi dan isinya. Matur nuwun. Nah, ini saya lanjut tentang cerita dari asal-usul sejarah Tengger, dan perlu saya ceritakan dari fragmentari ataupun bentuk sendera tari itu dari leluhur kita, yaitu tentang adanya cikal bakal Tengger di masa itu yang bernama Ulun Iyan. Ulun Iyang orang yang sangat suci, bahkan sebagai Brahmana, dan dari Ulun Iyang itu tersebut turun menjadilah yang namanya Resi Dada Putih. Waktu itu di Tengger, di sebelum nama Tengger itu namanya Tanah Hila-Hila, namanya Tanah Hila-Hila. Dan ini cerita singkat, ada yang bernama itu Sang Hyang Batara Brahma. Sang Hyang Batara Brahma itu menjelma berwujud sebagai buta raksasa, mau mempersunting yang bernama Demutrim ataupun Widadari yang waktu itu ada di Patirtan tersebut. Ternyata Widadari itu tidak mau. Kenapa kok nggak mau? Namanya buta raksasa kan takut. Nah, takut, akhirnya dia mau nolak cintanya itu takut, mau nerima takut. Akhirnya ada permintaan, dia mau kalau mau dibuatkan danau segara sebelum ayam berkokok harus selesai. Nah, akhirnya dengan tekadnya Kaki Bima, pada waktu itu orang Tengger nyatakan Kaki Bima, sebelum ada Tengger itu masih Kaki Bima. Nah, Kaki Bima tersebut dia itu, ya udah nggak apa-apa kalau memang itu permintaan dari kamu. Akhirnya membuat jadi satu batok yang menjadikan sekarang itu Gunung Batok. Gunung Batok itu dari awal ceritanya Sang Hyang Batara Brahma. Diciduk satu batok, yang satu batok perwujudan sampai sekarang Gunung Batok itu yang dicebok itu sekarang menjadi yang namanya kawah. Jadi di kawah terus danau tersebut nggak jadi danau lautan air, tapi jadi lautan pasir. Makanya di situ ada namanya Gunung Batok, ada namanya lautan pasir, ada namanya Patirtan Widodaren, Gunung Umbul-Umbul, bahkan Baru Linting, Gunung Linggah, Pucak 29. Secara keseluruhan kira-kira garis tengahnya itu berapa yang Bromo itu? Garis tengahnya Bromo itu, garis tengahnya ya itu di Banyupahit, Kawah, dan Gunung Batok, Patirtan Widodaren, Gunung Gendera, Gunung Kursi. Itu di garis tengahnya. Garis tengahnya. Di garis tengahnya. Tapi jadi kira-kira kalau 3 kilo ada ya? Lebih dari itu. Mungkin kurang lebih sampai 5 atau 6. 5 atau 6 kilo. Nah, jadi putaran seperti itu. Kanigoro Blitar. Itu. Jadi, nah, para penonton Dama TV yang saya muliakan dan anak-anak, adik-adik yang sekolah-sekolah ya, sekali tempo ngajaklah bapak ibu atau kakek nenek kalau masih ada, diajak untuk berkunjung ke sana ya. Karena apa? Di sana itu ada kekuatan magnet dari alam sendiri yang mempengaruhi kehidupan manusia. Manusia tanpa api tidak bisa hidup ya. Karena api itu berkali-kali saya ceritakan, api menjadi darah kita, lalu air menjadi tulang kita,
lalu tanah menjadi ini daging kita, udara kita hirup. Nah, di Gunung Bromo itu adalah asal mula pemberi kehidupan. Oleh karena itu antara Brahma, Wisnu, Siwa itu satu kesatuan alam semesta secara global yang sinarnya bercahaya pada tubuh manusia. Kalau hanya diucapkan saja nggak bisa temu, sekali temu mendekat karena dulu itu masih aktif cahayanya itu. Nun sewu Mas Parno, Ki Ageng Parno ini jenengan kok sampai telaten nguri-uri dulur-dulur dari Tengger ini kearifan lokal ya, karena suatu negara itu sebenarnya kekuatannya itu ada di dalam kearifan lokal. Seperti kemarin ada peristiwa di Jawa Tengah, kita merasa kecewa sekali. Di Jawa Barat kita merasa sebagai bangsa nih, merasa dulu banget gitu loh, dulur-dulurku kok bodoh gitu meskipun dulu pernah Pangeran Jatikusuma itu raja di Cirebon di Kuningan kerjasama dengan kami, masih malah tukar-tukaran tongkat saya dengan saya itu. Saya tadi tidak saya bawa tongkatnya, itu artinya bahwa penjajah itu selalu ngacak-acak, ya ngacak-acak. Dukun itu jelek, dukun ngobrolnya, dukun itu, memang begitu. Padahal sebelum menurut dokter, sebelum jurawat, sebelum apotek, ada dukun itu. Jangan buat cerita ini. Begini, pemirsa Dhamma TV yang ada di rumah, Rahayu. Kalau kita mendengar keterangan dari Ki Sukarji yang intinya mungkin adalah melestarikan budaya bangsa, baik dari tanah Pasundan maupun sampai Tengger. Kami juga sebagai seniman Ki Jati, apalagi di masa saat ini, seniman itu sebenarnya sangat dibutuhkan untuk ketenangan suatu pemerintahan. Jadi memang saya pribadi keliling juga di Jawa Timur, yang intinya itu kami mendekatkan kepada seluruh para tokoh-tokoh seniman adat. Jadi intinya begini, apalagi saat ini mungkin di Kabupaten Malang itu akan mengadakan hajatan besar, yaitu pilkada. Kita sebagai seniman, kalau kita mau kumpul, mau melestarikan adat, mau ngoncei, mau copat dari sebagainya, dan kita mau memaknai apa yang ada di situ, saya rasa ketenangan suatu wilayah itu akan sangat terjaga. Makanya kami, saya pribadi selaku Ketua Paguyuban Pambiworo Malang dan Kabupaten, itu memang kami mengumpulkan anggota kami supaya bisa bersatu padu. Tunjukkanlah kami sebagai seniman, pelaku adat budaya ini, kita bisa memberikan yang terbaik. Ya. Jadi seniman-seniman, pemangku adat yang ada di Jawa Timur, Nuwun Sewu yang ada di Jawa Timur, mungkin ini loh Pak Sukarji, ini mungkin perlu perhatian. Ini adalah tokoh masyarakat yang ada di sana, dia bekerja sendiri dengan modal sendiri, Nuwun Sewu, tidak ada sumbangan dari manapun, tapi dia tetap mampu mau melakukan demi kelestarian adat dari masyarakat sekitar yang ada di kawasan Tengger. Ya, para itu penonton Dhamma TV yang kamu muliakan, nanti masih saya ngorek Kanjeng Parno lagi karena kegiatan beliau itu berdampak ekonomi yang sangat besar sekali. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati.